bertemu dengan saya Muhammad Asrafi, Eksekutif Leader Milagros Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi tips salah satu kesuksesan boleh, dibilang inspirasi boleh, atau berbagi juga boleh ya. Saya ingin menceritakan satu hal tentang satu inspirasi atau pembelajaran. Teman-teman, kita lihat di belakang saya ini ada sebuah rumah adat Kudus ya, namanya Gebyok. Nah, rumah ini terbuat murni dari kayu jati asli. Nah, teman-teman, tahukah Anda bahwa rumah ini berbeda dengan rumah permanen? Tentu jelas sekali beda dengan rumah tembok. Rumah ini kayu dan bisa dipugar. Dan rumah ini kalau sudah dipugar itu berupa bagian-bagian atau pecahan-pecahan kayu-kayu yang sendiri-sendiri. Ketika kayu-kayu itu dikaitkan, maka jadilah bangunan yang sangat indah menawan seperti ini. Teman-teman, sama seperti kita, leader di Milagros. Seorang leader harus bisa mengkaitkan seluruh elemen anggota atau mitra-mitra di bawahnya. Seorang leader harus bisa mengkompakkan seluruh anggota-anggota atau mitra-mitra di bawahnya, di mana mitra-mitra itu terdiri dari orang-orang terdekat Anda. Misalnya saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, tetangga-tetangga dekat Anda, famili kerabat dekat Anda. Semuanya ayo kita rangkul, kita beritahu informasi Milagros, sehingga nanti teman-teman yang akan mendukung bisnis teman-teman adalah orang-orang dekat teman-teman sendiri, yaitu dari kerabat-kerabat dan teman-teman Anda sendiri. Kenapa demikian? Karena untuk lebih bekerja sama, lebih enak, lebih bagus itu dengan orang-orang yang sevisi, orang-orang yang kompak, orang-orang yang sudah kita kenal. Teman-teman, kalau kita sudah bisa menyatukan dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita menjadi dalam satu bisnis Milagros, kemudian itu akan berkembang terus. Itulah awal bisnis Anda akan terbentuk menjadi indah, seindah rumah adat ini. Teman-teman, tahu gak, rumah ini sangat diminati baik dari orang-orang lokal Indonesia maupun luar negeri. Dari luar negeri tidak jarang orang-orang dari Asia, dari Eropa pergi ke Kudus untuk hanya mencari rumah ini untuk dibawa ke negaranya. Mereka berani menjual, mereka berani membeli dengan harga tinggi hanya untuk bisa memiliki rumah ini. Kenapa? Karena rumah ini adalah yang pertama asli dari kayu jati yang sangat asli. Yang kedua, rumah ini adalah rumah leluhur, rumah warisan. Rumah ini adalah rumah adat. Sama dengan di Milagros, teman-teman. Apapun yang asli, alami, itu pasti mempunyai nilai yang sangat mahal. Jadi, teman-teman, kalau misalnya di lapangan menemui kendala, barangmu sangat mahal, barangmu tidak laku karena tidak terjangkau harganya oleh masyarakat, Anda harus cermat bahwa sesuatu yang asli dan alami seperti rumah Gebyok ini itu memang mempunyai nilai yang tersendiri, yang lebih mahal daripada yang tidak alami. Dari sini teman-teman paham bukan? Dan ini adalah tugas bagi teman-teman semua untuk memberikan pengertian kepada seluruh jaringannya. Supaya apa? Supaya jaringan teman-teman bisa tahu bagaimana kita bersikap atau menjalankan bisnis ini tanpa
menemui kendala yang sangat-sangat menjadikan halangan bagi mereka. Teman-teman, dari uraian saya ini kesimpulannya adalah apa? Sebagai seorang upline, teman-teman harus bisa memberi warna, memberikan memberikan warna atau memberikan ya, sebagai seorang upline, teman-teman harus bisa memberikan warna kepada siapa? Kepada jaringan teman-teman sendiri. Jadi upline tidak boleh diberi warna. Artinya apa? Seorang upline tidak boleh menggantungkan kepada jaringannya, bahwa jaringan itulah tanggung jawab upline mau dibawa kemana, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memberikan warna kepada jaringan teman-teman sendiri, teman-teman akan bisa tahu ke arah mana bisnis teman-teman akan dibawa. Untuk bisa memberikan warna di dalam jaringan Anda, tentu saja teman-teman harus punya kemampuan, punya pengetahuan di bidang apa? Ya, pengetahuan di bidang milagros. Sama seperti kita kalau menjual, punya dagangan rumah gebyok, rumah antik seperti ini. Anda harus menguasai rumah antik ini, sejarahnya, filosofi ukir-ukirannya dan sebagainya. Sama juga di milagros. Anda di milagros itu juga harus bisa tahu apa dan bagaimana milagros dari sisi manfaat maupun bisnis. Karena itulah yang akan Anda berikan kepada mitra-mitra Anda, supaya mitra-mitra Anda juga bisa menjalankan sesuai dengan yang Anda harapkan. Lalu kapan Anda bisa berlaku atau bertindak upline seperti itu? Ya, ketika Anda punya satu mitra. Ketika Anda punya satu mitra pun, sekalipun Anda punya satu mitra sekalipun Anda punya satu mitra, pada saat itulah Anda sudah dinamakan upline, dan Anda harus bisa memberikan warna kepada meskipun satu mitra tersebut. Karena apa? Banyak cerita orang-orang yang dari satu mitra itu kemudian berubah menjadi ribuan bahkan ratusan ribu mitra, itu berasal dari satu orang mitra yang diwarnai oleh upline-nya. Kalau Anda tidak pernah mewarnai mitra-mitra Anda tidak akan pernah mengembangkan jaringan Anda di bisnis milagros. Lalu bagaimana untuk menjadi upline yang bisa mewarnai jaringan? Untuk bisa menjadi upline yang bermanfaat untuk jaringannya, Anda harus yang pertama konsultasi kepada upline aktif Anda. Jangan lama-lama. Ketika Anda sudah paham tentang bagaimana bisnis milagros, Anda tidak boleh terus konsultasi terus atau menggantungkan ke atasan, ke upline Anda. Langsung Anda segera bagikan ilmu Anda, bagikan kemampuan Anda kepada mitra-mitra di bawah Anda. Karena yang bisa membuat Anda besar adalah Anda harus membesarkan mitra-mitra di bawah Anda. Jangan sampai Anda menjadi orang yang mengharapkan bawahan Anda atau mitra-mitra Anda besar, tetapi Anda tidak melakukan apa-apa. Guys, hidup hanya sekali, maka hiduplah dengan jos. Karena Anda pasti bisa jos. Yakinlah, Anda pasti bisa jos dengan milagros. Jos.